In Unit 12, we are going to talk about facts versus opinion, asking and giving opinions. Okay, let's see the objectives. You will be able to distinguish facts from opinions, and then to give and ask for opinions, to agree and disagree with someone, and the last one, to offer and request something. Facts versus opinion. Being able to distinguish facts from opinion is both an important reading skill and one to be used in everyday life. Then, as you may already know, fact is something that can be proven to be true. And fact itself can be an event or information based on real occurrences. It's supported by proofs, statistics, and documentation. So to make it easier for us to identify whether it is a fact or not, then we can say for the signal words that relates or associated to dates, numbers, names, places, and evidence. For example, we can see or we already know that the sun rises and sets every single day. So without any discussion, tidak ada diskusi, kita tahu bahwa yang namanya matahari terbit dan tenggelam di tiap harinya ya, di setiap hari. Untuk contoh berikutnya, Presiden Joko Widodo is currently the President of the Republic of Indonesia. Ini adalah fakta ya untuk tahun 2022. Presiden Indonesia memang betul adalah Presiden Joko Widodo. Oke, ini dalam geografi pun juga sudah bisa kita lihat di peta dimanapun ya, semua peta yang tersebar di seluruh dunia. Philippines, Malaysia, Vietnam, and Indonesia are some of the countries that are part of the Southeast Asia. Jadi sudah sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa negara-negara tersebut masuk ke dalam Asia Tenggara. Oke, untuk definisinya, opinion mengacu pada personal belief atau keyakinan personal, sehingga orang lain dapat setuju atau tidak setuju terhadap suatu opini, tapi mereka tidak bisa membuktikan atau bisa membuktikannya. Kemudian highly influenced by a person's feeling, jadi sangat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, thoughts, pikiran, perspektif, sudut pandang, desires, keinginan, attitude, sikap, and then experiences, pengalaman, understanding, pemahaman, beliefs, kepercayaan. Oleh karenanya, cannot be tested by concrete evidence. Tidak bisa dites menggunakan bukti yang konkret. Some signal words for opinion. Di sini ada berbagai macam, ada verbs, adjectives, dan modal, dan juga adverbs ya. Kita lihat di sini signal words untuk opinion, contohnya untuk verbs ada claim, kemudian untuk adjectives ada interesting, untuk modals ada can, dan adverbs ada possibly. Kita lihat untuk contohnya, untuk opini ya, misalkan di sini spirituality is the most important thing in the world. Di sini ada kata adjektif ya, contohnya adalah important, berarti ini adalah opini. Oke, contoh lagi di sini,
In my view, menurut sudut pandang saya, no one should have to pay for medical care. Jadi ini jelas, ini adalah merupakan opini. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya, giving and asking for opinions. Untuk asking for opinions ini sudah cukup familiar ya. Tapi bisa kita lihat di sini. Mungkin yang paling familiar adalah what do you think? Bisa juga sekarang menggunakan what are your thoughts on that? Jadi karena sudah mempelajari, because you have learned this, now you know that asking for opinions not always using this question, what do you think? Bisa juga menggunakan yang lain ya. Contohnya di sini misalkan, do you see what I'm getting at? Ini juga bisa digunakan. Oke, contohnya, do you think that English is a difficult lesson? Kemudian kalau asking for opinionnya sudah, kita ke giving opinion ya. Karena sudah ditanya, berarti memberikan jawabannya. Bisa menggunakan as far as I'm concerned. Yang paling umum ya, in my opinion. Atau bisa juga from my point of view. Atau juga bisa menggunakan yang lainnya. Seperti I believe. Kalau sangat percaya bisa I strongly believe that. Jadi apa opini kalian? Contohnya di sini, what do you think of the Avengers Endgame? I think it's a good movie. Di sini ya menggunakan I think it's a good movie ya. Kemudian untuk agreeing and disagreeing di sini, jadi ketika ada orang yang memberikan statement atau pendapat, ketika mendengarnya kalian bisa memilih untuk setuju atau tidak setuju. Oke, kita ke agreeing dulu ya. Yang paling umum di sini I agree with you. Jadi bentuk agree adalah bentuk kata kerja, jadi tidak ditambah be jika verbnya tetap agree. Nah, untuk yang kedua di sini ini agak berbeda ya, jadi harus diperhatikan. Meski di sini dia menggunakan not pada kata could menjadi I could not. Di sini untuk frase I couldn't agree more artinya adalah kalian sudah 100% setuju dan tidak bisa lebih dari itu. Artinya sudah semuanya persetujuannya sudah sesuai dengan statement yang diberikan. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi meskipun di sini negatif ya menggunakan not, tapi konteksnya adalah positif atau setuju. Bisa juga di situ mengakui bahwa pendapatnya betul ya, menjadi contohnya that's a good point atau I see your point. Kita bisa lihat contohnya di situ untuk frase agreement-nya I agree with you. Di situ ya dijelaskan the buses are very convenient and cheap and the subway is good too. It's not expensive at all. Kemudian disagreeing ya, jadi boleh yang namanya pendapat, kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Untuk disagreeing di sini lebih sopan ketika kalian tidak secara terang-terangan bahwa atau menunjukkan, sangat ingin menunjukkan bahwa kalian tidak setuju. Oleh karenanya kita bisa perhalus pernyataan tidak persetujuan kita menggunakan kata I'm afraid ya. Nah, di sini bukan takut artinya, tapi adalah saya rasa. Kemudian di sini ini berarti sudah cukup percaya diri ya untuk bilang saya tidak setuju gitu, atau mungkin pendapatnya sangat jauh berbeda. Oleh karenanya menggunakan di situ kalimatnya adalah atau frasenya adalah I don't agree with you. Kemudian di sini I'd be inclined to disagree, saya cenderung untuk tidak setuju.
Atau juga bisa di sini contohnya I don't feel the same. Kita lihat untuk contohnya. I don't think so. I mean, of course, they should be more expensive than other forms of transportation, but not so expensive. Jadi ketika berargumen, silahkan kalian berikan alasannya. Kenapa kalian setuju dan kenapa kalian tidak setuju. Kita lanjut ke partly agreeing di sini. Untuk partly agreeing artinya berarti sebagian dari apa yang ingin kalian sampaikan adalah merupakan persetujuan dari statement lawan bicara kalian. Jadi hanya sebagian saja, berarti tandanya yang sebagian adalah tidak setuju. Oke, kita lihat di sini I see your point. Jadi beberapa poinnya itu sudah sesuai dengan apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian percaya ya. Tapi, nah di sini ada kata tapi, but kalian sampaikan bagian apa yang kalian tidak setuju atau apa yang ingin kalian tambahkan. I kind of agree with you. Nah, ini ya kurang lebihnya saya setuju, kurang lebihnya ya. Jadi ada yang kurang juga, artinya seperti itu. Oke, bisa juga menggunakan you make a good point. Jadi poin-poin atau pendapatnya bagus, tapi lalu apa yang kalian tidak setuju atau apa yang ingin kalian tambahkan atau berbeda dari statement yang sudah disampaikan. Oke, di sini kita lihat untuk contohnya, it is partly true that the working day has become longer because of the amount of work and the stress of deadlines. Jadi, ya sebagian informasinya betul sih bahwa apa di sini working day has become longer. But di sini tapi ada ketidaksetujuan ya. This is also because of the increasing competition. Dan hal ini juga ternyata terjadi karena adanya kompetisi yang semakin meningkat. Untuk contoh percakapan di sini kita bisa lihat di sini percakapannya dari yang laki-laki dulu ya. Did you see the election result? How fantastic. Kemudian yang perempuannya bilang, oh really? No, I didn't see it. Jadi tidak melihatnya. Kemudian di sini it was all over the news. Jadi merupakan berita yang cukup hangat ya. Yeah, but to be honest, I don't really like politics. Jadi di sini bilang, oh iya ya benar. Kalau election resultnya ini bisa dilihat atau ada di semua berita. Tapi di sini si perempuannya bilang, sesungguhnya saya tidak suka politik. Oke. Kemudian di sini perempuannya punya pendapat ya. Some people say friends are always honest with each other di sini. Kemudian dia bertanya pendapatnya, do you agree? Kemudian di sini dia memberikan persetujuan ya atau setuju dengan apa yang disampaikan. I completely agree. Friends need to be completely honest. Bla bla bla. Kemudian di sini that's pretty strong language. Jadi dia punya pendapat tentang pendapat si laki-laki tadi ya, pretty strong language. Kemudian dia bertanya untuk mengkonfirmasi, do you really think that? Kemudian laki-lakinya, ya. Kemudian dia menceritakan tentang experience-nya, kenapa dia punya pendapat seperti itu. Oke, yang terakhir untuk offering dan requesting. Offer berarti menawarkan ya, berarti kalian yang punya sesuatu dan ingin memberikan ke orang lain. Kalau requesting berarti sebaliknya, kalian yang meminta apa saja, contohnya misalkan meminta pertolongan. Oke, untuk offering di sini kita bagi jadi dua ya, formal dan informal. Jadi formal itu bisa ke orang yang lebih tua atau mungkin orang yang baru pertama kali bertemu atau dikenal. Dalam
offering maupun request biasanya tidak ada informasi apakah harus dibuat dalam bentuk formal atau informal. Nah, kadang yang bisa kita perhatikan dari konteksnya, misalkan ini adalah percakapan atau percakapan antara murid dengan guru ya, berarti bisa menggunakan yang formal. Atau kepada orang yang lebih tua bisa menggunakan formal. Atau ke sesama teman berarti yang informal. Kita coba untuk bahas yang formal dulu. Di sini bisa menggunakan would you like. Nah, siapa yang ingin menawarkan? Kalau kalian pribadi bisa would you like me untuk apa? To calculate the cost for the project. Kemudian di sini bisa menggunakan modal shall dan may. Kemudian siapa yang mau menawarkan something gitu ya, pertolongan contohnya. Di sini I ya, berarti may I. Kemudian diikuti verbnya ya, get you another coffee atau ask them to come in. Bisa dilihat di sini persamaannya, semua verbnya menggunakan verb 1. Would you like me to calculate? May I ask? May I get? Jadi di situ menggunakan verb 1. Kemudian untuk informal, di sini bisa menggunakan how about ya. Jadi di pertemuan sebelumnya atau satu chapter sebelum ini sudah membahas tentang suggestion ya, menggunakan how about atau what about. Nah, untuk penggunaan what about di sini menggunakan verb ing jika diikuti verb di belakangnya. Jadi contohnya, how about getting together after the meeting, atau bisa menggunakan do you want dan can I. Do you want another opinion? Can I get you some more coffee? Ini adalah contoh offering informal. Kemudian untuk offering itu sendiri, kalian punya kesempatan untuk menerima dan juga menolak ya. Jadi ketika ada yang menawarkan sesuatu, it is okay to reject, tapi harus sopan. Kita lihat dulu untuk yang accepting. Tentu ya di sini kita merasa berterima kasih karena ada orang yang sudah dengan baik hati menawarkan sesuatu. Jadi bisa menggunakan yes, please, karena ditanya ya, maka dijawab dulu, yes, that's kind of you. Atau dalam bahasa Indonesia, kamu baik sekali, begitu ya. Atau that will be nice. Mungkin sedang siang hari, panas udaranya, kemudian ada yang menawarkan mau menyalakan AC atau mau kasih es teh, bisa jadi seperti itu ya. That will be nice. Atau secara informal bisa menggunakan please, you bet, atau that sounds great. Kemudian ketika menolak di sini bisa dilihat masing-masing. Jadi semuanya menggunakan kata thank you. Kenapa? As again, karena kalian ditawari, maka kalian merasa berterima kasih. Oh, orangnya berarti perhatian dengan saya. Jadi di sini bisa menggunakan thank you. Oke, kita lihat bisa menggunakan no, thank you, atau kamu baik banget, tapi nggak perlu deh, makasih, gitu ya. Jadi bisa menggunakan that's very kind, but no, thank you, atau I'm fine, thank you. Berikutnya, kita ke requesting, minta ya. Sama dengan tadi, jadi bentuknya ada formal dan informal. As again, di sini bisa dilihat dari konteksnya yang berbicara siapa atau yang merequest ini siapa. Nah, untuk yang formal di sini bisa menggunakan may I, kemudian would you mind if, dan would it be possible. Di sini sedikit tambahan untuk would you mind if. Di sini ya, verbnya di sini verb 2 contohnya. May I use your pen for a moment? Di sini kan verbnya verb 1 ya. Nah, kalau kita gunakan yang ini, menggunakan lanjutan frasenya yang ini, would you mind if I used? Use-nya ditambah D ya, jika menggunakan frase yang ini. Would you mind if I used your pen for a moment? Kemudian untuk informal bisa menggunakan can I atau would you. Contohnya, would you please close the door? Apakah kamu bersedia untuk menutupkan pintu? Untuk requesting, kita punya pilihan untuk menerima atau menolak ya ketika ada orang lain yang meminta sesuatu pada kita, maka kita juga punya
hak untuk menerima atau menolak. Kalau menerima mudah, di sini bisa menggunakan of course, tentu saja. Ada yang minta tolong diangkatkan tasnya mungkin, you say yes, that's no problem at all. Boleh. Untuk reject di sini karena kalian tidak bisa memenuhi harapan orang lain bahwa kalian mampu menolong mereka, kalian juga merasa tidak enak. Oleh karenanya biasanya di sini untuk kesopanan kita bisa menggunakan I'm sorry. Boleh seperti itu. Atau misalkan di sini I'm afraid not. Artinya saya rasa saya tidak bisa membantu atau tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Atau bisa di sini contohnya adalah I'm sorry that's not possible. Contohnya mungkin yang dipinjam barangnya mahal ya, jadi nggak mungkin gitu meminjamkan. Jadi bisa gunakan contoh frase yang ada di depan sini. Okay, I think that brings this presentation to the end. Thank you for the attention.